Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbi zidna ilma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asirin bijahil basyirin nadir. Tabarakan azza wa jalla. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan banggakan Bapak Kepala Notaris kita, Bapak Muhammad Ali, SHMKN, wabil khusus yang saya cintai dan muliakan segenap para pengurus inti, para jajaran-jajaran bidang-bidang tertentu, wabil umumnya adalah seluruh pengurus Yayasan Yasrul Ilmi Teguh yang kita cintai ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita melakukan pertemuan yang sekian kali di tempat kita, yaitu di sekretariat Yasrul ini atau di kantor kita bersama. Kumpul, bermusyawarah, bersilaturahim adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang terus kita anut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan walladzina jahadu fina, orang-orang yang jahadu, berjuang di jalan Allah. Kalimat jahadu bentuknya ismu fa'il wa fi'lu madhi. Bentuknya isim fa'il, orang-orang yang melakukan, subjektif kalau dalam bahasa Indonesianya pelaku, orang yang akan bersungguh-sungguh, tetapi orang-orang yang sudah bersungguh-sungguh. Nah, dalam pertemuan kita kali ini ada titik temu kesungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mulai dari rencana kita, mulai dari pelantikan kita, pertemuan-temuan rapat, baik secara terbuka maupun intern, mendadak maupun tidaknya, saudara-saudaraku. Ini adalah satu bukti ada panggilan Allah, ada stempel Allah dalam hati kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sudah mau berjuang di jalan-jalan Allah dan membantu orang-orang yang lemah dan lebih-lebih di yayasan. Ini adalah satu agama Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan orang-orang yang mau memperjuangkan agama Allah melalui yayasan, madrasah, masjid, maka Allah menjawabnya menggunakan harfu taukid, yaitu harfu lam kepada lafaz la nahdiyannahu. Inilah orang-orang yang dikuatkan oleh Allah, saudara-saudaraku, adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah. Bagaimana cara kita memancing, mengambil petunjuk Allah? Dengan cara yang pertama tadi, jahadu, yaitu berjuang di agama Allah. Bidang komputer silahkan berjuang sesuai dengan bakatnya. Matematika, berdakwah, yang bidang bakatnya bahasa Inggris, membaca kitab gundul. Bahkan yang tidak punya hal demikian pun dia menggunakan kekuatan dan pemikiran. Yang hobinya nalar, silahkan buatkan kita nalar yang bagus. Yang hobinya bergotong royong, silahkan keluarkan tenaganya untuk mengangkat sesuatu yang bermanfaat demi agama Allah. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, inilah lanah diyannahum. Maka wajib Allah akan berikan kita petunjuk, saudara-saudaraku. Ini janji Allah, tidak ada yang mustahil.
Tidak ada yang dusta, apalagi akan membohongi kita sejenis orang belaka. Maka apa yang diucapkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk kata Allah, simpulannya di jalan kami. Bagaimana sekarang kita lihat dulu di zaman Rasulullah, ketika datang Rasulullah hijrah menuju Madinah, maka yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah tidak membangun puskesmas, tidak membangun rumah sakit, tetapi Rasulullah membangun masjid. Maka sebelum Rasulullah tiba di kampung Quba, maka disebutlah kampung tersebut dengan kampung Yasrib. Nah, penduduk Yasrib. Lirik bisa patah. Nah, teman-teman katakan Yasrib, yayasan kaum jahiliyah. Maka Allah mengganti dengan Quba karena Yasrib itu identik dengan kaum jahiliyah yang menyembah patung dan berhala lain sebagainya. Karena ini adalah kampung orang Yahudi sebelum Rasulullah tiba di kota Madinah. Maka dibentuklah masjid. Maka inilah adalah salah satu siasatul Islam, politik Islam yang mudah-mudahan yang bisa mengikuti bersama kawan-kawan. Sebelum kita berangkat ke lokasi pembangunan di Lendang, maka tiang membangun musola ini, tiang membangun sekretariat ini, tiang membangun tempat ini. Untuk apa? Untuk kita bermusyawarah menunjukkan perjuangan agama Allah yang jauh lebih besar nantinya. Oke, sekarang lokasi misalnya Lendang maupun Raud dan lain sebagainya disebut Lendang. Tapi nanti mungkin apa namanya? Kota santri, betul. Ya, Lendang, Raud ini beserta begitu juga Yasrib dan lain sebagainya. Madinah mulai muncul. Maka kampung-kampung Yahudi Nasrani itu berubah menjadi kampung Quba. Rasulullah membangun masjid pertama kali, bukan membangun. Karena ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, orang-orang Madinah menyambut penuh senang dan rendah hati kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah belum dilihat, apalagi bertemu sama sekali seperti kita ini, saudara-saudara. Ya, maka ketika cobaan itu menimpa kita demi perjuangan agama Allah, kita dituntut oleh Allah tidak perlu hijrah, wajib hijrah. Nah, satu kampung, jangan takut. Yang hidup di Madinah, yang hidup di Taif, yang hidup di Irak, Yaman, datang mengunjungi Rasulullah yang ada di Madinah. Maka begitu Rasulullah tiba di kota Madinah, para sahabat menyambutnya dengan senang hati menggunakan rebana kasidah. Tala'al badru alaina. Nah, saya merasakan hal demikian, saudara-saudaraku, ketika tiang pulang dari Mekah, tidak disambut dengan bacaan ini, tapi disambut dengan perjuangan seperti ini. Itu nilainya sama di hadapan Rasulullah, saudara-saudara. Maka Yasrun inilah menghimpun kita dengan namanya Yasrun Yusran, makna sahal. Allah berikan kemudahan kepada kita. Nah, melalui petunjuk ini jamaah, saudara-saudaraku, rekan-rekan pengurus Yasrun, maka kita kembali kepada perjuangan Rasulullah. Bagaimana dia tidak pernah meninggalkan namanya musyawarah. Nah, kedatangan kita kali ini setelah kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, kemudian tokoh-tokoh yang ada di organisasi. Saat ini kita akan diberikan pemahaman, pencerahan oleh beliau kepada kita bagaimana yayasan ini bisa hidup, bagaimana yayasan ini bisa kita pertanggungjawabkan dan jaga nama baiknya. Hal-hal yang positif tentunya di kampung, di desa kita ini, pada umumnya di Nusa Tenggara Barat, Lombok ini. Bukan hanya di desa Teko, tapi kita mengharapkan di kecamatan. Bukan hanya di kecamatan, tetapi di NTB, bahkan ke luar negeri kita ingin Yasrun ini terkenal. Nah, tapi perlu yang ini ceritakan sedikit. Pak Ali, jazakumullah khairul jazak, dibuat terima kasih atas ulah tangan penunggulah kita bisa kumpul seperti ini, mulai dari awal pertemuan, mulai dari awal silaturahim kita dengan teman-teman. Ini adalah atas dasar jerih payah penunggu memperjuangkan kita.
Setelah 3 hari muncul SK notaris yayasan dari Kemenkumham juga, kita kedatangan tamu Pak Ali dari Malaysia 10 orang menggunakan pawai becak dari Apitait sampai ke Lendang lokasi kejadian. Tampak terduga itu tidak pernah diberitahukan kepada kita, tetapi alhamdulillah dengan senang hati pengurus Yasrun, ada yang di Sembalun cepat pulang, ada yang di Aimal cepat pulang, ada yang sedang di Bangkat cepat pulang, bahkan ada yang sedang mengaji cepat datang ke sekretariat untuk menyambut tamu tersebut. Nah, alhamdulillah kita sampai saat ini rekan-rekanku, kita masih menjalin komunikasi dengan beliau yang ada di Malaysia. WhatsApp tetap berjalan. Nah, kemudian dia tinggalkan kita berapa sehelai kertas dalam bentuk ringgit, dan itu kita gunakan untuk melengkapi sedikit-sedikit dulu nih Pak Ali, karena kita masih kekurangan banyak di tempat ini.